warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Sapa Pelajar NU Batang. Tekun, tekan. Bersama saya Septi Aisyah yang akan menemani podcast kali ini. Sekarang kita kedatangan tamu spesial, anjay spesial. Sekarang kita kedatangan tamu narasumber kita yaitu dari Komandan CBP Kabupaten Batang. Nah, namanya siapa? Muhammad Furqon. Halo Mas. Ya, halo Mbak. Halo. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik sekali. Wah, sepertinya ini bahagia selalu ini. Habis ngapain ini? Ya, biasa rutinitas sehari-hari ya. Wah, siap, mantap sekali rekan kita satu ini. Oke, karena kita narasumber kita adalah Komandan CBP, pasti rekan-rekan kita tahu dong kita akan membahas apa. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai CBP di Kabupaten Batang dan juga bagaimana sih sebenarnya strategi kaderisasi CBP di Kabupaten Batang. Oke, sekarang karena tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang, kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Silakan boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu rekan mengenai latar belakang dari kaderisasi di IPNU dan juga di CBP-nya. Silakan. Ya. Terima kasih Mbak Septi Aisyah. Oke. Mohon izin perkenalkan, nama saya Muhammad Furqon. Saya asalnya dari Banyu Putih, Mbak. Oh, Banyu Ya, Putih. dari Banyu Putih. Banyu Putih itu posisinya ada di Pantura. Jadi kita di situ kebanyakan dididik keras ini. Oh, gitu. Ya. Oke, gimana itu? Sedikit perkenalan saja tadi ya mengenai apa yang memang saya jalani di IPNU dan IPPNU. Ya di IPNU ya, bukan di IPPNU. IPPNU saya, Mas. Memperkenalkan diri dulu ya. Tadi sudah dikenalkan sedikit oleh Mbak Aisyah. Rekanita Aisyah, mohon maaf kita di IPNU IPPNU ya. Bahwa saya ini diamanahi untuk menjadi komandan CBP di Kabupaten Batang seperti itu. Oke, mantap sekali. Nah, jadi awal mula saya tadi kenal dengan IPNU itu sebenarnya awal itu dari CBP-nya, Pak. Oh, langsung Rekan berarti. kita. Ya. Saya itu langsung kenal dengan CBP. Saya belum tahu itu apa IPNU. Saya cuma baru tahu itu ketika di desa saya itu ada apa namanya? Selapanan. Ada selapanan, ada bendera warna hijau-hijau ini, ada bulat sama segitiga itu apa? Wah. Saya nggak tahu. Bahkan saya malah lebih tahu dulu itu karena gara-gara CBP. Oke, menarik sekali ya rekan-rekan kita. Nah, di situ setelah saya tahu, pastinya saya dulu Makesta ya, yang kita tahu itu adalah apa namanya? Merupakan awal kita masuk di IPNU PPNU seperti Betul. itu, masa kesetiaan anggota. Itu dulu saya Makesta di Manu 01 Banyu Putih. Oh, Jadi di PK. Banyu Putihnya sendiri ya? Di Banyu Putihnya sendiri. Jadi saya waktu itu Makesta itu di PK tahun 2016 atau 17 saya lupa itu. Kalau nggak 16 17. Oke. Nah, baru setelah itu, setelah saya masuk di IPNU IPPNU, baru saya apa namanya ikut CBP KPP. Nah, itu juga CBP KPP di Glatama itu di PK. Di PK waktu juga, itu. di Banyu Putih? Iya, di Manu Oke. Banyu Putih. Waktu itu yang mempelopor itu siapa coba? Siapa, Mas? Yang mempelopor itu Ketua IPNU Kabupaten Batang sendiri. Wah, keren sekali. Iya. Siapa ketua kita? Rekan Saiful Bahri. Ah, betul. Ya, saya masih ingat sekali itu dulu rekan ketua itu benar-benar ayo ikut CBP. Dan yang ditargetkan itu siapa? Teman-teman aktivis di Manu Banyu Putih. Oke, Nah, keren semua sekali. ketua organisasi di situ ditarik semua oleh rekan ketua. Mas Bari, rekan Bari. Iya, Wah, sangat- say hello dulu kepada Mas Bari. Halo, Mas Bari. Rekan ketua, terima kasih. Nah, di situ mulailah di Banyu Putih itu pada tahun-tahun itu mulai aktif CBP KPP di Banyu Putih. Karena di situ juga ada 2 PK. Jadi di situ ada persaingan yang memang kita harus lebih dari dia, kita harus lebih. Nah, oke. jadi CBP KPP waktu itu yang saya alami sangat menyenangkan karena ada persaingan di situ untuk masalah kualitas juga. Nah, di situ awal saya juga ikut CBP sampai sekarang ini. Nah, CBP waktu itu di Glatama, di PK. Kalau dulu memang belum terstruktur seperti saat ini. Dulu itu masih di Glatama itu cuma 2 hari.
Dulu saya di Kelatama 2 hari 1 malam. Tapi memang ada kesannya, bukan hanya cuman 2 hari itu, masalah waktu yang singkat itu belum tentu tidak punya kesan, tapi punya kesan. Keren sekali, Iya. keren. Nah, Apa tuh kesannya? ya ada lah. Ada. Pokoknya ada. Ya, tidak usah saya paparkan di sini. Bahaya nanti teman-teman malah enggak. Siap, melanjutkan kan? Ya. Nah, dari situ, setelah itu karena sudah ada Makesta, setelah itu saya di Kelatama. Setelah itu saya juga ikut Lakmut. Kalau di segi formal Ibnunya. Jadi saya ikut Lakmut itu tahun 2019 kalau nggak salah. Kalau nggak salah 2019 atau 2018 seperti itu. Saya lupa. Nah, di situ saya mulai ikut latihan kader muda. Tapi memang saya karena bidangnya di CBP KPP, saya lebih menuju ke CBP KPP-nya. CPP, Mas. Iya, CBP maksudnya. Mohon maaf. Campur ini. Masuk di CBP-nya. Nah, memang saya cuman waktu itu yang formal, pendidikan formal itu hanya cukup sampai di Kelatama saja. Jadi saya tidak ikut di Klatmat. Nah, setelah itu walaupun saya cuma di formal, tapi saya juga mengejar untuk jenjang di khususnya. Oke. Saya ikut pendidikan latihan khusus. Waktu itu tahun 2000 berapa ya? Tahun 2017 kalau nggak salah. Tahun 2017 kalau nggak salah akhir. Nah, itu saya ikut di Klasus di Ngelak. Di Bawang. Oh ya. Nah, itu rekan ketua juga ikut. Di mana-mana selalu ada rekan ketua ini ya. Nah, di situ di Klasus itu diperuntukkan dulu itu jadi pelatih atau instruktur di situ. Di situ juga Ngelak itu merupakan kediaman dari Komandan Nasional pada berarti periode kemarin ya. Periode kemarin itu Komandan Nasionalnya adalah Dan Sodikin. Oke. Nah, sebelum itu dia juga beliau Komandan Sodikin itu juga menjabat sebagai komandan wilayah juga Jawa Tengah. Oke, keren. Iya. Nah, itu merupakan di lingkungan beliau. Oke. Nah, ini tadi saya sudah bicara tentang kaderisasi saya. Oke. Cuman sampai situ saja sebenarnya. Tidak muluk-muluk saya ingin menjenjangi kaderisasi terlalu tinggi karena saya juga masih mencoba untuk mendalami CBP KPP. Ini sebenarnya itu seperti apa? Oke. Ya kan? Yang tadi harusnya ditanyakan juga CBP itu ngapain itu ya tadi iya. ya. Terus kaderisasi CBP kedepannya periode ini itu mau ngapain? Oke, nanti itu ditanyakan selanjutnya. Iya, malah saya ini yang ngeri. Ini malah saya yang diwawancara Iya. ini kayaknya nih. Oke, tadi kan dari Mas Furqan atau rekan Furqan sudah menjelaskan nih kaderisasi dari dirinya mengenai di Hitmadi itu dan juga di CBP. Selanjutnya nih, saya mau nanya nih, bahkan dari rekan-rekan kita yang melihat podcast ini pasti penasaran. Sebenarnya CBP itu apa sih dan ngapain aja? Iya. Jadi ini dipertanyakan, CBP itu apa? Itu ya. Kadang juga saya kemarin ini latar belakang sebelum saya menjelaskan. Kemarin saya juga pernah di beberapa acara itu ditanyakan, CBP itu sebenarnya apa? Mereka masih belum tahu ataupun masih belum paham tentang CBP itu apa dan tugasnya ngapain. Nah, saya jelaskan di podcast kali ini supaya teman-teman juga rekan-rekan kita semua itu paham bahwa CBP itu kita tahu itu adalah apa namanya singkatannya. Nah, kepanjangannya adalah Korps Brigade Pembangunan. Nah, kalau bisa kita tahu, Korps itu kesatuan, brigade itu pasukan yang memang sudah disiapkan. Nah, pembangunan pada saat itu untuk mengawal adanya kemerdekaan dulu. Nah, jadi paling tidak kita tahu adalah satuan pasukan yang memang mengawal pembangunan intinya. Oke, keren sekali CBP. Nah juga CBP ini berkaitan dengan sejarah ya. Ini kan melari ke sejarah kan? Iya. Nah, Spill lah. Spill sedikit tentang sejarah. Kalau sejarah secara umum CBP itu pada tahun 1963 waktu itu CBP itu dibentuk karena ada apa? Nah, di sini pertanyaan. Di sini ada latar belakang terbentuknya CBP. Terbentuknya CBP itu karena adanya dulu persengketaan antara Indonesia dan juga Malaysia. Oke. Ya, tepatnya itu di Kalimantan. Tepatnya di Kalimantan, di daerah Sarawak, Kalimantan Utara. Nah, pada saat itu dinamakan Gayeng Malaysia.
Nah, itu yang memang terjadinya CBP itu dibentuk oleh teman-teman IPNU mungkin dulu. Rekan-rekan kita IPNU pada waktu itu membentuk yang namanya CBP untuk ikut terjun ke situ. Karena adanya Gayeng Malaysia itu. Nah, pada saat itu berarti CBP itu masih yang penting ada dulu. Nah, belum ada ketuanya. Nah, pada saat itu dibentuk itu pada waktu ketuanya, ketua IPNU pada saat itu adalah Asnawi Latif, rekan Asnawi Latif kalau nggak salah. Dan sebagai komandan teknis, bukan secara komandan yang benar-benar langsung dipilih siapa seperti itu, bukan. Tapi komandan teknis pada saat itu Harun Rosidi kalau nggak salah. Oke. Sebagai komandan teknis pada saat itu awal. Dari awal-awalnya itu, secara awal. Oke, lanjut. Nah, CBP dibentuk pada waktu itu 1963. Nah, sedangkan CBP itu benar-benar dideklarasikan, itu malahan di Pekalongan. Oh, di Pekalongan. Iya, dekat dengan awalnya kita. Di Kalimantan, kemudian lari ke Pekalongan. Di Kalimantan karena itu latar belakang itu kan. Iya. Nah, makanya dibentuk. Nah, saat itu pada tahun 1964, berarti 1 tahun kemudian, itu CBP dideklarasikan di Pekalongan. Tepatnya, tepatnya kalau nggak salah tanggal 25 sampai 30 Oktober 1964. Itu kalau nggak salah, mohon maaf misal ada yang salah. Nah, di situ baru dideklarasikan CBP. Nah, itu sejarah singkatnya. Dan kemudian di tahun 1999, nah, itu ada mulai dibentuk lagi yang memang kalau nggak salah itu zaman ketuanya itu Hilmi Muhammadiyah. Kalau nggak salah pada saat itu ditunjuklah rekan Agus Salim menjadi komandan pertama kalau nggak salah. Nah, baru itu yang sah menjadi komandan pertama. Oke, sekarang ngapain aja nih sebenarnya CBP itu? Tugas-tugasnya. Ngapain ya? Ngapain ya? Selama ini Mas ngapain aja nih? Nah, secara umum ataupun secara kita mempunyai tugas di CBP, di CBP itu sebenarnya kita menjalankan kebijakan dari IPNU, apapun itu kebijakannya. Ketika itu memang benar-benar dari IPNU membutuhkan CBP itu menjalankan kebijakan tersebut. Tentunya yang paling utama yaitu adalah mengamankan, ya, di bidang pengamanan. Walaupun di bidang pengamanan kita juga mempunyai beberapa divisi-divisi yang memang itu mendukung untuk rekan-rekan kita yang masih pelajar ini untuk ikut adanya edukasi-edukasi di CBP. Nah, ada beberapa yaitu tentang kepanduan, ada tentang pecinta alaman, ada tentang yang sosial seperti itu kan. Kalau di Batang sendiri juga mulai akan mengaktifkan keprotokoleran, terus keprovosan. Sebenarnya masih banyak lagi divisi-divisi yang memang perlu kita pelajari lagi. Seperti itu. Oke, keren sekali ya rupanya CBP ini. Kalau saya membayangkan nih, kayaknya CBP itu ibarat adiknya Banser berarti ya? Ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Oke, dan CBP ini masih di bawah naungannya IPNU, betul sekali? Ya, benar sekali. Jadi bukan satu organisasi sendiri ya? Bukan, jadi kita masih ada ikatan lah dengan ikatan kita yaitu IPNU dan IPPNU begitu. Oke, rekan dan rekanita, tadi kan kita sudah mengetahui CBP itu apa dan ngapain aja tugasnya. Oke, kita lanjut. Sekarang saya mau nanya ini. Dari tadi saya juga bertanya sebenarnya. Oke, strategi gerakan pengkaderan CBP di Kabupaten Batang sendiri gimana rekan Purkon? Ya, rekan Nita Aisyah, terima kasih. Apa yang ditanyakan tadi terkait strategi pengkaderan, ya. Strategi pengkaderan di CBP KPP, ya, lebih umumnya ya di CBP KPP. Kalau walaupun ini saya bicarakan tentang CBP, terkait pengkaderan itu di Kabupaten Batang, mungkin kemarin-kemarin memang dari tiap-tiap DKAC itu sudah mengadakan diklatama. Diklatama di sini diadakan oleh DKAC. Jadi setelah di kecamatan kita sudah gencar di DKAC. Jadi bukan lagi DKAC yang mengadakan diklatama. Nah, maka dari itu saya di sini juga
ingin melihat bagaimana perkembangan di Kabupaten Batang sendiri terkait Diklatama, paling tidak harus sesuai dengan jalur dari DKC. Betul. Ya. Nah, di sini juga kemarin saya juga sudah mendapat kabar ataupun surat masuk dari beberapa DKAC pada saat ini di bulan Juni, nanti sampai di bulan Juli itu sudah gencar ada 4 DKAC yang akan mengadakan Diklatama. Nah, sungguh berarti benar-benar CBP itu di tiap-tiap kecamatan, rekan-rekan Nita di tiap-tiap DKAC itu sudah benar-benar ingin CBP itu harus ada di tiap-tiap DKAC. Nah, di situ saya juga jadi semangat. Paling tidak dari DKC ikut mengawal supaya nanti bisa jadi pasukan yang memang bisa kita berdayakan. Nah, membicarakan terkait kaderisasi di CBP, kita tahu bahwa di CBP itu ada yang namanya Diklatama, terus Diklatmat, terus ada Diklat NAS kalau nggak salah. Yeah. Paling tidak di DKC sendiri masih memfokuskan di Diklatama dulu. Biar rekan-rekan kita di sini paham dulu CBP itu seperti apa. Ketika kita sudah lari ke Diklatmat, sedangkan kita tidak tahu CBP KPP itu seperti apa, ya buat apa kan? Iya, betul. Nah, kalaupun untuk ke depan, insya Allah kita dari CBP KPP di Kabupaten Batang, insya Allah akan mengadakan yang namanya Diklatsus dan juga ada Diklatpel. Itu gimana tuh? Nah, Diklatsus, ya, Diklatsus karena di sini di CBP itu mempunyai beberapa divisi yang nanti akan dijadikan materi ataupun pendivisian nanti di Diklatsus. Diklatsus itu sebenarnya untuk pendivisian rekan-rekan kita di CBP KPP. Nah, yang kita fokuskan di divisi tersebut itu ada divisi protokoler, divisi provos, dan juga divisi PATB. Apa itu divisi PATB? Ya. Ini asing. Nah, divisi PATB itu sebenarnya kita tahu itu adalah pencinta alam tanggap bencana. Itu divisi PATB. Nah, jadi ada 3 divisi tersebut yang nanti akan kita coba divisikan untuk teman-teman, untuk rekan-rekan kita semua di CBP KPP. Kita dari DKC akan mengadakan Diklatsus insya Allah terdekat. Nantikan saja kapan akan kita selenggarakan Diklatsus. Nantikan ya rekan-rekan kita tunggu aja dari Kabupaten Batang, CBP dan KPP Kabupaten Batang. Oke, lanjut rekan. Untuk Diklatsus tadi seperti itu, dan Diklatsus insya Allah akan jadi kegiatan yang membuat kita lebih eksis lagi ke depan. Karena nanti rekan-rekan CBP KPP itu akan lebih tahu bidangnya di mana. Itu intinya pembidangan. Rekan-rekan kita supaya tahu tadi ada provos, PATB dan juga protokoler, itu supaya mereka sesuai dengan kemampuan mereka masuk di divisi apa. Oke, jadi emang dikelompok-kelompokkan sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti itu ya rekan ya? Betul sekali. Oke. Nah, jadi terus yang tadi yang saya singgung juga terkait Diklatpel. Nah, Diklatpel ini akan kita susun setelah Diklatsus dan itu akan kita tujukan untuk periode ke depan. Jadi akan kita cetak lagi rekan-rekan kita dari CBP KPP di Kabupaten Batang yang memang minat ataupun itu nanti akan membidangi di bagian pelatih ataupun instruktur nanti waktu adanya Diklatama yang ada di tiap-tiap DKAC. Oke, sebagian informasi DKAC itu tingkatannya di kecamatan, ya, betul. Di kecamatan. Kalau yang DKAC sendiri itu kabupaten. Kabupaten. Betul. Benar sekali. Oke. Lanjut ya. Ya, santai. Oke, kita ini itu forum santai rekan-rekan kita. Lalu saya ingin tahu yang membedakan CBP, KPP, CBP aja terlebih dahulu ya. CBP di Kabupaten Batang dengan daerah lain itu apa sih sebenarnya inovasi-inovasi yang terbentuk di CBP Kabupaten Batang? Gimana rekan? Terima kasih ditanya terkait pembedanya apa ini? Hal yang istimewanya apa nih sebenarnya? Kalau dibilang hal istimewanya sebenarnya CBP di Kabupaten Batang itu dulu menjadi tolok ukur dari teman-teman di
Jawa Tengah sendiri Keren. bahwa pernah yang namanya CBP KPP di Kabupaten Batang itu menjadi CBP KPP terbanyak di Jawa Tengah kalau nggak salah waktu itu. Oke, kita perlu bangga nih sebagai orang Iya. Batang. Nah, selain itu di CBP terutama ya, di Kabupaten Batang dulu apa namanya ya? Marai bahasanya apa ya? Marai. Apa ya? Mengajari teman-teman mungkin dari luar menjadi kalau di CBP di Kabupaten Batang sendiri ketika menggunakan seragam CBP itu tidak boleh merokok. Nah, pada waktu itu belum ada yang namanya peraturan seperti itu. Mungkin hanya di CBP Kabupaten Batang. Oke. Nah, sekarang itu mungkin sudah mulai ditiru dari teman-teman di luar sana. Oke. Nah, itu menjadi sebuah Nggak ada ya? Nggak ada nih. Iya, enggak ada. Aman. Ya. Nah, mungkin di situ. Terus juga ada lagi karena di sini kemarin kita tahu sudah mulai di launchingkan bahwa adanya PDL 2. Oh, apa itu? PDL 2 itu yang saya pakai saat ini. Wes, keren. Ini seragamnya coba dilihat. Keren sekali ya. PDL 2 ini yang saya pakai saat ini. Jadi nanti sekiranya teman-teman CBP itu kalau mau PAM di pengajian atau di mana ketika dibutuhkan itu sudah pakai PDL 2. Jadi kalau semisal nanti PAM dengan banser itu tidak jomplang. Oke. Paling tidak dipandang itu sudah menyatu dengan sahabat-sahabat banser. Oke. Ya, karena menjadi partnernya gitu ya. Kalau kemarin dulu CBP itu hanya menggunakan kaos lapangan saja, kaos lapangan. Yang oranye itu bukan? Iya, yang oranye hitam. Nah, sedangkan kalau pakai itu wibawanya kurang karena secara fungsional mengenai seragam. Kita tahu PDH itu kita gunakan waktu dinas harian. Ketika mungkin lebih ke acara-acara formal seperti itu. Terus PDL 1 itu yang sudah ada, itu yang mengenai kaos. Itu lebih tepat digunakan untuk kegiatan sosial. Betul. Kegiatan-kegiatan sosial mungkin bisa dipakai waktu di lapangan selain pengepaman. Kalaupun pengepaman, kita diusahakan sudah mulai menggunakan PDL 2 ini. Yang sekarang dipakai. Iya, yang saat ini saya pakai. Sebenarnya ada yang beda. Tadi kan dikatakan beda. Apa yang beda? Yang beda adalah baret. Nah, coba ditengok dulu baretnya gimana. Ini. Keren ya. Ini ada logonya juga ini CBP. Ya. Jadi baret sebenarnya kalau launching PDL 2 itu mungkin menggunakan topi ataupun baret masih belum jelas. Tapi saya sendiri ingin di Kabupaten Batang sendiri itu menggunakan baret. Band Katon Sangar. Yes, sangar komen. Kita menggunakan baret itu lebih kelihatan wah gitulah. Wah, berwibawa, kemudian juga ada sangar-sangarnya lah. Nah, bedanya sebenarnya kalau yang sudah ada di teman-teman di luar sana mungkin baretnya itu menggunakan baret warna hitam. Nah, kenapa saat ini saya menggunakan baret warna hijau? Nah, itu bedanya. Saya ingin membedakan kalau di Kabupaten Batang kita akan menggunakan baret menggunakan warna hijau. Oke, itu hal yang unik ya. Tentunya mengenai CBP di Kabupaten Batang dan juga CBP di daerah lain, begitu ya. Ya. Ada tambahan mengenai ini? Ya, kemarin juga ini ada cerita. Apalagi nih? Kalau kemarin karena saya menggunakan seragam seperti ini, waktu acara formal ditanyai. Kok beda? Kok gitu? beda? Ini kayak yang sebelah. Wah. Ya, maka dari itu saya itu inisiatif untuk menggunakan baret warna hijau itu biar tidak sama. Seperti itu. Ya, biar paling tidak beda. Ada bedanya yang hal istimewa lah begitu ya. Oke. Sekarang tadi kan sudah mengetahui hal yang beda, hal yang istimewa dan juga hal yang ternyata di Kabupaten Batang, CBP di Kabupaten Batang itu pernah menjadi semacam BPKPP di Kabupaten Batang itu menjadi tolok ukurnya CBP KPP di daerah lain terutama di Jawa Tengah seperti itu. Oke. Saya mau nanya sampai saat ini perjalanan sudah sekiranya 1 tahun ya, setengah periode betul. Kita berjalan dari awal pelantikan sampai sekarang sudah setengah periode. Sudah sampai mana langkah CBP di Kabupaten Batang, rekan? Ya, terkait langkah CBP di Kabupaten Batang sendiri, karena ini sudah mengalami fase di setengah periode ke depan ataupun terakhir, setengah periode akhir,
kita di sini benar-benar ingin mencoba untuk lebih produktif lagi. Karena mungkin kemarin itu di setengah periode sebelumnya itu ada beberapa kendala karena kita di CBP tingkatannya di cabang ya, di satu kabupaten itu ada beberapa kendala-kendala. Dan mungkin kemarin-kemarin hanya kita memang tugas dari cabang sendiri itu untuk mengawal, benar-benar mengawal dari rekan-rekan kita di tiap-tiap DKAC. Beda lagi kalau ketika DKAC itu memang belum aktif, nah baru DKAC yang memang harus mengadakan. Tapi karena DKAC alhamdulillah sudah mulai mandiri, aktif. Kita tinggal ikut mengawal rekan-rekan kita di tiap-tiap DKAC. Memfasilitasi teman-teman DKAC. Seperti itu. Fasilitator. Iya. Jadi tidak perlu yang namanya DKAC harus mengadakan acara yang begitu padat, ataupun kita gunakan acara yang memang malah menghambat dari rekan-rekan kita di DKAC untuk bergerak di kegiatan-kegiatan. Mungkin kemarin-kemarin ada apel, terus ada apalagi pelatihan administrasi itu baru awal-awal. Dan tadi sudah saya jelaskan juga bahwa kita rencana ke depan itu akan mengadakan di Klatsus dan juga di Klatper. Itu masih rencana yang bakal tersusun kemudian dilaksanakan, betul ya? Oke, kita tunggu saja nih dari CBP dan KPP Kabupaten Batang, rekan-rekan kita. Ada lagi? Kalau terkait apa tadi ya? Sudah sampai mana langkahnya itu? Iya. Karena kemarin juga ini setengah periode ke depan ini juga ada reshuffle ya. Ada setengah periode ini ada yang di reshuffle. Jadi dari Komandan KPP juga di reshuffle. Komandan KPP ini di reshuffle. Jadi nanti kita tunggu saja Komandan KPP akan bicara di sini. Iya, di tempat ini. Nanti kita akan next time bersama KPP rekan-rekan kita. Iya. Lanjut aja rekan kita. Terima kasih rekan Furkon. Terakhir nih, closing statement untuk CBP di Kabupaten Batang. Silakan sebagai komandan yang baik hati, kemudian yang sangar sekali, yang berwibawa sekali, kita berbicara dengan narasumber kita, Komandan CBP Kabupaten Batang. Closing statement untuk CBP di Kabupaten Batang, silakan rekan. Untuk CBP di Kabupaten Batang, jangan menjadi orang-orang yang manja. Jangan menjadi orang-orang yang hanya ikut-ikutan saja. Tapi coba kita untuk inisiatif, bagaimana kita bisa menerapkan diri kita sesuai dengan tugas kita. Terutama kalau di DKAC ya silakan dimaksimalkan di DKAC-nya. Di DKAC tolong bisa ikut kerjasamanya untuk kegiatan-kegiatan ke depan supaya lebih maksimal dan juga lebih produktif. Nah, yang perlu saya berikan pesan untuk rekan-rekan kita di CBP KPP di Kabupaten Batang, mengenai tugas, tolong untuk bisa sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan oleh komandan. Karena kita itu merupakan satu komando. Siap. Keren sekali komandan kita kali ini ya, Komandan CBP Kabupaten Batang. Oke rekan-rekan kita cukupkan mengenai podcast bersama Komandan CBP Kabupaten Batang. Kita akan bertemu lagi di next time bersama narasumber lain, dan kita juga akan bertemu dengan narasumber yang merupakan partnernya nih dari CBP Kabupaten Batang, yaitu KPP-nya begitu. Oke, sampai sini terlebih dahulu kita pamit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.